Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita buka pelajaran, terlebih dahulu kita memeriksa ruangan kita, berserakan sampah di sekitar meja kita. Kalau masih ada, tolong anak-anak ibu dibersihkan dan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Mengabsen keadaan siswa, apakah anak-anak tersebut ada yang tidak hadir ke sekolah. Jadi setelah selesai mengabsen anak didik, baru kita mengajak mereka membaca doa belajar. Setelah selesai mereka membaca doa belajar, saya menyuruh mereka menyanyikan lagu wajib kepada anak-anak tersebut. Setelah selesai mereka menyanyikan salah satu wajib, baru saya mengajak anak didik untuk membuka pelajaran materinya, yaitu pelajaran materi orang itu. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat, yang pertama saya mengarahkan kepada anak-anak terbiasanya membaca Al-Quran dengan tartil, dan yang keduanya menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran di dalam ruangan, dan sebagai implementasi pemahaman makna An-Nas dengan baik. Ketiganya menjelaskan pesan-pesan pokok An-Nas dengan baik dan benar. 4. Menyebutkan huruf-huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan ma'rad. 5-nya membaca An-Nas, menunjukkan. Yang ke-6 menunjukkan hafalan, dan yang ke-7-nya membacakan huruf hijaiyah. Bu yang sudah hafal tentang surah An-Nas, saya katakan kepada anak murid. Jadi sebagian anak murid menjawab, ada sebagian anak muridnya sudah menghafal, ada yang sebagian belum hafal. Menghafalkan surah An-Nas, pesan pokok surah An-Nasnya adalah surah yang ke-114 yang terakhir diturunkan, surah An-Nas yang terakhir di dalam Al-Quran. Jadi saya bilang kepada anak murid, anak-anak ibu, adakah yang tahu tentang An-Nas itu apa artinya? Jadi sebagian muridnya menjawab, sebagiannya menjawab ada yang tahu. Katanya surah An-Nas itu artinya manusia. Jadi saya bertanya lagi kepada anak murid, surah An-Nas itu terdiri atas berapa? Saya bilang kepada anak. Jadi anak tersebut menjawab surah An-Nasnya ada 6 ayat. Jadi anak-anaknya sudah bisa untuk membacakan surah An-Nas dan sudah mengetahui berapa surah An-Nas. Jadi surah An-Nas ini yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Pesan pokok surah An-Nas, sebab surah ini tergolong surah Madaniyah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nasnya itu, manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Berarti manusia yang hidup di dunia ini hanya perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha Pencipta. Pesan pokok surah An-Nas, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah
Manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukan. Jadi saya memberikan kepada anak-anak tentang surah An-Nas tersebut, menyuruhnya menyalinkannya di dalam buku, dan setelah itu saya suruh mereka menghafalnya di rumah. Silahkan Ibu baca surat Al-Fatihah ya. Nanti Ibu tulis tangan, kemudian kirimkan di grup kita. Tapi sebelum itu Ibu bacakan dulu. Saya mau dengar bagaimana bacaan Ibu terhadap surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ma'dubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu, ujian kita sudah selesai. Ibu, semangat aja. Saya tidak mau bertanya sama Ibu, tapi kita sharing, Bu, ya. Iya, Pak. Sharing. Ibu, Amin. baik Ibu, di sekolah sudah melaksanakan kegiatan apa namanya kurikulum merdeka, Bu? Iya, melaksanakan. Ada kurikulum merdeka, ada masih ketiga. Lulus ya. Iya. Berarti artinya begini, Bu, tidak asing lah bahasa kurikulum merdeka kalau di pendengaran Ibu sehari-hari, Bu, kan? Iya, Pak. Ini, Bu, kira-kira apa sih perbedaan antara kurikulum merdeka belajar dengan K13 secara mendasar saja? Apa kira-kira, Bu, perbedaannya? Nah, ya, Pak, perbedaannya ya. Hmm. Kalau di dalam kurikulum merdeka ini bisa lah dibilang agak begitu, apa dibilang ya, tentang pelajarannya kurang lebih Lebih apa, Bu? susah. Banyak Kalau kali tugas-tugas. di kurikulum merdeka, Bu? Iya. Ya, berarti lebih mudah kurikulum K13. Sama Ya, doang. gitu. Iya kan, kalau di situ kebanyakan kadang kalau lagi belajarnya kebanyakan ada cara bermain, kalau hanya menerangkan aja. Kalau di kurikulum merdeka, Iya. nah, cuman menerangkan. Sementara di sana dia itu lebih berpusat kepada peserta didik, gitu. Iya, banyak bermain gitu ya, Pak. Ya, baik Ibu. Ini ingin saya sampaikan bahwa apapun itu jenis kurikulumnya, yang namanya kita guru adalah eh, apapun jenis kurikulum. Ini sebentar lagi mungkin Pak Profesor Mukti akan mengganti kurikulum. Maka ketika diganti kita siap untuk mentransformasikan diri kita, untuk berubah, untuk mengubah itu semua siap gitu kan. Jadi posisi kita mau merdeka, mau enggak, mau bagaimana apapun lah jenis kurikulum, tetap yang berlaku itu kita melaksanakan. Kita Baik Ibu, eh, kira-kira Ibu di dalam menyusun modul itu, identitas modul pembelajaran itu kan ada identitasnya itu di atas, Bu, di bawah kop ada identitas. Kira-kira apa saja yang harus dimuat di dalam identitas itu, Bu? identitas kurikulumnya, Pak. Mm-mm. Identitas silabus, modul. Silabus, modul. Modul. Kalau dulu RPP, kalau RPP kan ada identitasnya itu, Bu. Iya, Ah, ya seperti kalau sekarang modul. membuat, kalau ibarat macam model proposal itu kan, Pak. Ya, Nah, apa aja yang buat harus pendahuluannya, membuat isi itu kan, Pak. Hmm. Isi baru tentang penjabaran-penjabaran yang mau kita kerjakan di dalam membuat modul tersebut. Ini modul ajar, maksudnya seperti RPP ya, Bu. Kalau di K13 itu RPP. Jadi kalau di kurikulum Merdeka kan modul ajar. Iya, Jadi baik. identitas identitas di atasnya itu, di bawah kop kan ada identitas mata pelajaran apa gitu.
kelas berapa, kan ada di muat itu ada 6 poin ya Bu ya. Iya, Pak, ya. Nah, jadi kan ada 6 poin tema, subtema, alokasi, kemudian penyusunan nama, nah, itu harus ada. Baik Ibu, kira-kira yang Ibu pahami terkait dengan TP itu apa Bu? Kita masih di atas nih, masih dasar sih. Kira-kira menurut Ibu yang Ibu pahami terkait dengan TP itu apa? IP tentang tentang mengajar anak murid. Ya, TP itu apa Bu? Arti TP apa? Kepanjangan TP apa? Apa? Ah, ah. Kepanjangan TP apa Bu? Tujuan pembelajaran, Tujuan, gitu ya. iya. Kalau tujuan pembelajaran, kira-kira untuk apa tujuan pembelajaran itu, Ibu? Tujuan pembelajarannya untuk memotivasikan untuk murid supaya bisa memahami pelajaran yang kita jelaskan kepada anak didik kita. Itu tujuannya ya. Kalau misalnya Ibu memberikan judul tema iman kepada Allah, apa tujuan pembelajarannya, Bu? Kira-kira Tujuan pembelajaran iman kepada Allah. judulnya iman kepada Allah. Jadi kalau Ibu mau buat TP, apa kira-kira kalimatnya? Kalau saya buat kalimatnya, kalau tentang tujuan tadi, membuat apa, motivasi siswa Mhm. supaya bisa dapat memahami apa yang kita terapkan kepada siswa tersebut. Oh, iya. Oke, Bu. Saya coba ke hal yang lain. Kita sharingnya. Kita di dalam selama Ibu diberikan pembekalan di PPG, itu kan Ibu ada diperkenalkan dengan 2 model pembelajaran. Ya, Model. Model apa aja, Bu? PBL dan PBL sama PJBL. oke. Apa itu PBL, Bu? PBL pengembangan lembar kerja. Apa itu, Bu? Ayo. Apa ya? PBL project. Program, Project. oh, nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Itu kan PBL ada project based learning. Karena ada PBL berbasis masalah, berbasis project kan ada itu. Itu kan ada modul yang Ibu buat tuh 2 itu yang Ibu unggah itu. Iya. Kan ada berbasis project apa PBL 1, PJBL 1 gitu. Jadi nanti waktu Ibu PPL, setelah ini nanti PPL, Ibu juga harus buat itu pembelajaran yang berbasis proyek PBL 1 berbasis PJBL-nya 1. Power Nah, satu-satu semua. ya kan itu harus di apa? PBL-nya yang bagaimana, proyek yang berbasis masalah, siswa menyelesaikan sebuah masalah yang ada di apa di materi itu. Yang satu lagi siswa itu melahirkan kreasinya, melahirkan karyanya. Itu PBL. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya, eh saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu untuk menarik bakat siswa di dalam kelas untuk belajar lebih nyaman, lebih aman, lebih serius dengan Ibu? Kalau saya Pak,